Itu. Sudah? Insya Allah sudah. Oke. Baik, Bu. Baik, modul ajar dan instrumen lainnya apakah sudah diupload di LMS? Sudah, Bu. Oke. Baik, Bu. Nia, tolong ditampilkan di booth yang modul ajarnya, Bu. Modul ajar satu. Yang Umer. Ya. Itu kan LK9A, ada 9B, yang 9B tolong ditampilkan. Yang LK berapa, Bu? 9B, 9B itu. yang ada profil Pancasila dan PPRA-nya. Bentar. LK 10 nggih. Monggo, Bu Nia mau praktek dengan PBL atau PJBL? PBL, Bu. PBL, nggih. Monggo yang itu yang ditampilkan mawon. Oh, nggih. Berarti LK Di share 9. screen. Saya akan bertanya berkaitan dengan perangkat yang dibuat. Baik, Ibu, dari modul yang Ibu buat, bisa dijelaskan CP yang mau dicapai apa, nggih, Bu? Capaian pembelajarannya apa? Hmm, anak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, anak bisa menjelaskan tanaman yang ada di sekitarnya, dan anak dapat mengerti manfaat sayuran bagi kebutuhan dirinya. Yang 9B, Bu, nih RPP kan di ini ya. Coba yang modul ajar mawon. Yang modul ajar 9B itu ada profil Pancasilanya, ada Oh, terus oke, nggih. ini kan masih RPP nggih. Yang modul ajar mawon. Berarti yang 10, Bu. Oke. Kalau di K1 jadi LK berapa itu, Bu? Ini LK 9, Bu, modul ajar 2. Oke, LK 9 nggih. Baik, Bu. Tadi jenengan sudah menyebutkan, nggih. CP itu apa, Bu? Capaian pembelajaran itu pada dasarnya apa sih, Bu? Kompetensi pelajaran yang harus didapat oleh siswa. Betul. Nah, CP itu kan diturunkan dari kurikulum ya, terlalu Nggih. luas. Nah, supaya instruksional, Ibu bisa mempraktekkan di kelas, itu kan perlu di breakdown ya, dikembangkan dalam TP. Nek dulu ada KIKD diturunkan jadi IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, di Kumer itu istilahnya TP dan ATP. Bu, TP-nya apa, Ibu? TP-nya punya saya, TP-nya anak berpartisipasi aktif dalam mengikuti ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian anak mampu mengenal Tuhan dan agamanya. Anak mampu menunjukkan dan menceritakan hal yang terkait dengan dirinya. Coba ditampilkan, Bu, digeser. Itu TP-nya dilihatkan ke saya. Nah, stop, up, stop. Nah, baik, ada TP ya dan Ya. KKTP. Ini KKTP apa, Bu? KKTP itu kompetensi yang harus ketercapaian tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP itu indikator nih, Bu, indikator kira-kira apa itu
TP yang saya rumuskan itu mengukurnya bagaimana atau terukurnya sudah terukur atau belum. Coba kita baca ya. Gitu. 1 sampai 4 berpartisipasi dalam langkah ibadah sesuai agama, mengenal Tuhan, menunjukkan, menceritakan hal yang terkait dengan dirinya, tertarik membuat karya seni. Ini topiknya apa, Bu? Tema materinya apa? Temanya sayuran yang kusuka, Bu. Sayuran yang Kusuka, nggih. Tanamanku yang subtopiknya tanaman yang kusuka. Tanaman yang subur dan sayuran yang kusuka. Nah, Bu, tapi TP-nya kok nggak ada ya, Bu? Yaitu menunjukkan, mampu menunjukkan dan menceritakan hal yang terkait dirinya, ngoten. Harus spesifik, Bu. Oh, iya. Ya, jadi Bu, prinsip menyusun TP tahu nggak, Bu? Kan sudah ada rambu-rambunya, nggih. A, B, C, D. A, audience, B-nya behavior, C-nya condition, D-nya degree. Ya, coba deh nanti bisa dilihat modul perangkat pembelajarannya. Oh, Jadi gitu. anak mampu ya menyebutkan tanaman yang mereka sukai atau makanan yang mereka sukai misalnya. Ya, minimal 3 dari 5 yang diminta. Itu kan degree-nya sesuai ya. Coba mau dibaca lagi modulnya. Kemudian 4C ya, kreatif ya, kritis itu harus ada di situ ya. Kemudian Bu, KKTP yang dibuat ya itu kan jadi indikator ketercapaian TP yang sudah ditetapkan. Nanti ada masukan tadi diperbaiki dulu. Nah, 1 sampai 4 yang Dina buat ini yakinkah mengukur atau bisa jadi patokan ketercapaian TP yang dibuat? Insya Allah. Nah, ini mengerti manfaat sayuran bagi dirinya. Indikatornya begini, tapi TP-nya belum ada. Berarti kalau anak mampu menunjukkan dan menceritakan hal yang terkait dirinya itu belum masuk, nggih, Bu? Belum terlalu umum. Ya, Oh, di anaknya bercerita bukan sayuran gimana? oh berarti ditambahi menceritakan tentang sayuran, nonton. Nah, ya kan sesuai topik dan temanya. Nggih, Makanya nggih, saya nggih, tanya tadi nggih. temanya apa. Ya, nah ini indikatornya dibuat tapi TP-nya nggak dimunculkan, temanya sudah sesuai. Nah, Oh, nggih, itu nggih, tadi nggih, ya. nggih. Oke. Nggih, matur Baik. nuwun, Bu. Nggih, Oke. nggih. Ini modelnya project, Bu. Akhirnya project apa, Bro? Nggih, Bu? project nih. Oke, Soalnya nanti baik. di akhir ada kegiatan menanam sayuran. Baik. Project based learning itu model pembelajarannya bagaimana ya, Bu ya? Eh, Konstruktivis, konstruktivistik Ya, pembahasan. konstruktivistik. Cirinya menghasilkan sebuah proyek ya. Karena Ibu sudah Nggih. terlanjur menyebutkan teori belajar, saya tanya sekalian. Konstruktivistik itu teori belajar yang bagaimana, Bu? Bu Yang Nah, membangun dari hasil konstruksinya. mm-mm. Jadi membangun pengetahuan, wawasan, konsep dari dia mengkonstruksi lewat pengalaman belajar. Iya, Bu Nia gitu. ngajari menanam sayur itu harusnya begini loh, tipe ajak Nggih. praktek sederhana. Mereka tahu, oh nek praktek, nek menanam itu harus ada tanah, harus ada Nggih, medianya, nanti harus disiram gitu ya. nggih, nggih. Nah, teori belajar kognitif Bu pernah dengar? Kognitif itu yang merupakan dari perubahan persepsi. Nggih, mboten. Nek behaviorisme, Behaviorisme itu perubahan tingkah laku. nek humanisme. Humanisme itu yang bersangkutan sosial, nggih, manusia, Ah, sama manusia. dibaca-baca lagi ya Bu nanti ya. Nggih. Kognitif itu lebih mengedepankan pada proses pemerolehan informasi ya. Bu, mengajar itu kenapa TK itu harus dengan contoh konkret supaya sesuai dengan levelnya. Coba Nggih. masih ingatkah level berpikir atau apa namanya jenjang kemampuan berpikir anak yang Benyamin yang PAC? Operasional formal, formal konkret dan sebagainya. Oh, sehingga saya ngajar di TK itu baiknya begini, itu ada dasarnya, Bu. Ya. Kemudian melibatkan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan lewat pengalaman belajar konstruktivisme. Nah, behaviorisme itu teori perilaku supaya putra-putri atau murid Ibu ya di sekolah itu menunjukkan perilaku yang diharapkan, beri stimulus yang baik, yang sesuai
ya, dengan pembiasaan, dengan kesiapan supaya learning outcomes-nya sesuai yang diharapkan. Nah, humanis tuh ya lebih humanis ya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan atau mengeksplorasi potensinya ya. Gitu ya Bu, belajar lagi. Bu, tadi saya mau melihat kegiatan intinya seperti apa Bu? Kegiatan inti dalam pembelajaran, proyek yang Dinan buat. Sama-sama melakukan kalimat thayyibah, melihat video tentang sayuran, terus guru dan peserta didik bercakap-cakap tentang bagaimana cara menanam sayuran dan berlatih menanam sayuran di halaman sekolah. Ibu, mengajar di kegiatan pendahuluan itu ada persepsi, ada motivasi ya. Di kegiatan inti itu harusnya sesuai model proyek. Jadi yang tadi bilang ada proyeknya. Nah, itu harusnya dimunculkan di sini. Nek model itu cirinya sintak nih, Bu. Jadi ada tahapannya. Kalau PJBL itu atau project based learning itu yang pertama itu guru menghasilkan pertanyaan ya, sama hampir sama dengan PBL tetapi lebih diarahkan ke proyek ya. Kemudian dari pertanyaan nanti mereka diarahkan ke proyek. Kalau Bu Niah tadi proyeknya apa Bu? Menanam sayuran, Bu. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana ya anak-anak supaya tanaman bisa tumbuh dengan subur? Bagaimana cara menanam sayuran dengan baik? Yo, silahkan kalian praktek nanti setiap anak atau berkelompok eh, membuat mempraktekkan penanaman bibit sayuran sawi misalnya. Oke. Itu yang kedua tahapannya. Oke. Yang ketiga menyusun jadwal penyelesaian produk kapan kira-kira ya mau diimplementasikan baru melaksanakan proyek dan mempresentasikan hasilnya. Ya anak-anak TK pripun, TK sederhana mawon, jangan dituntut bikin PPT, belum bisa. Nah, anak SMA sudah bisa. Ayo Mbak misalnya Mbak Mbak Dina, Mbak Desi, Mas Hafid, Mas siapa? Coba hasil tanamanmu bagaimana Bu? Mati Bu, lupa disiram Bu. Yang ini Bu subur, yang ini kerdil misalnya. Mereka sebutkan dan di akhir ibu nanti harus ada tahapan mengklarifikasi supaya tidak terbentuk benar di versi masing-masing itu sintak PJBL Bu atau project based learning. Oke, baiknya dimunculkan di dalam kegiatan inti. Baik Bu, asesmennya Bu, dilihat asesmen. Nih, catatan anekdotnya ada nggak Bu? Ini Enten, untuk Bu. apa tuh? Oke, untuk apa tuh Bu? Untuk mengetahui perkembangan anak. Mengetahui perkembangan anak. Oke. Jadi catatan anekdot itu mencatat ya teknik penilaian non-tes yang memberikan informasi segala sesuatu yang jenengan amati, baik siswa ataupun objek yang lainnya. Nah, kalau dipakai di kelas berarti mengamati subjeknya siswa. Ya dituliskan. Cuma supaya ibu nggak bingung harus ada ketentuan. Ya, saya mau menuliskan analisis capaiannya nilai agama dan budi pekerti berarti yang harus saya catatkan di sini tuh apa itu harus ada clue-nya Bu ya. Harus ada rubriknya dulu. Yang dinilai itu seperti apa, gitu. Nilai agama itu yang bagaimana? Oh, anak saya setiap mau makan dia berdoa. Berarti kan dapat Bu ya. Nah, oke. Kemudian checklistnya Bu ya. Pada ini untuk CPN profil Pancasila yang ini ya yang tadi ya. Yang checklist untuk apa Bu? Untuk mengetahui perkembangan anak ke depannya. Pengamatan Oke. anak sudah berkembang apa belum. Ya, oke. Bu, dapat mengucapkan thayyibah, mengenal tanaman yang ada sekitarnya, menyebutkan manfaat sayur semampunya, ya, menyebutkan cara menanam tanaman, bagaimana cara memelihara tanaman dan lain sebagainya, mau berkembang atau belum berkembang atau masih dalam proses dan sebagainya itu rubriknya harus ada Bu, ya, supaya jenengan tidak subjektif. Ketika hadir di kelas nih, jumlah siswanya mau 5 atau 2 ya enggak apa-apa, langsung bisa nulis. Tapi nek 10 atau lebih itu kan juga repot Bu ya. Jadi supaya tidak salah di dalam melakukan penilaian. Oke Bu. Baik, modul proyeknya silahkan ditampilkan Bu. Yang ini sampun. Modul project niku sing Proyek Pancasila. lah niki Itu niki modul ajar Bu. nggih. Nah, proyeknya apa Bu?
Proyeknya membuat karya dari bahan bekas, Bu. Kenapa memilih ini? Karena banyak sekali kadang kalau di sekolah itu ada yang bawa snack itu, terus nanti kardusnya kita kumpulkan, ada yang ya nanti kadang ada yang suruh bawa dari rumah. Kita membuat karya-karya dari bahan itu. Bu, nggak kepikiran kah proyeknya tak sesuaikan dengan topik saya? Apa, Bu? Berkaitan dengan nggak kepikiran kah membuat proyek yang sesuai dengan topik yang diajarkan biar relate gitu? Anu Atau napa niki sing karya barang bekas nih gitu. Soalnya kalau kenapa? Hmm, soalnya kalau di TK itu kan proyek Pancasila itu cuma satu semester satu kali. ya, Nggih, oke. terus ini kebetulan dari kurikulum itu sudah adanya temanya Aku Ditentukan. Sayang Bumi. Ngonten dadi saya kula Oke. mendhet ngonten. Ya, apapun itu harus punya dasarnya, Bu, dalam Oh, menetapkan nggih. proyek. Karena memang sekolah itu kan punya kebijakan sendiri-sendiri. Nggih. Di TK itu kan proyeknya juga lebih sederhana dibandingkan di Nggih. eh, SD SMP. maupun di Nggih. SMP dan SMA. Ngerti ya, Bu? Nggih. PPTK-nya, Bu. Sebentar, Bu. Yang dibidik profil Pancasila dan PPRA-nya ada nggak, Bu, di situ? Nah, itu ada gotong royong, mandiri, ya Nggih. dan lain sebagainya PPRA-nya. Bu, diperhatikan ya jangan sampai nanti ini sekedar proyek tetapi semua nilai karakter yang Jenang tuliskan tadi berharap bisa benar-benar terwujud di dalam proyeknya. Nggih, Oke, insyaallah. itu Bu ya. Oke, Nggih. proposal PTK-nya. Baik. Judulnya apa Bu? Alasannya memilih ini kira-kira apa ya? Karena yang setiap hari kita lakukan di sekolah, Bu, menghafal surat-surat pendek. Mm-mm. Terus? Ini mencari keberhasilan anak didik itu berapa lama kayak gitu misalnya surat-surat pendek. Dari TK kan dibiasakan karena mungkin belum terlalu banyak pikiran jadinya menghafal surat-surat pendek itu mesti setiap pagi. Bu, setiap penelitian itu kan harusnya didasari pada problem, ya, Bu. Nggih. Jadi Ibu Nggih, membuat PTK judul ini berarti kan ada sesuatu yang bermasalah dengan hafalan surat pendek, ya. nggih. Jadi coba disebutkan, dijelaskan ringkas Mawon kenapa kok mau milih faktor yang mempengaruhi sebentar, Bu. PTK itu apa nggih, Bu? Penelitian tindakan kelas. Nggih. Penelitian yang bagaimana? Penelitian yang untuk mengetahui ke depannya laras. Sebentar, Ibu Adan, Bu, di depan rumah saya masjid. Nggih. Nggih, nggih, Bu. Bentar. Baru azan. Nggih. Riki nggih adan. Nanti videonya bisa di-cut di bahasa dan diedit.
Sampun Bu. Baik, saya lanjutkan nggih. Jadi Bu, ini waktu ini nggak diberi masukan Pak Bu pas berticing. Boten Bu, sama sekali. Oh nggih. Maaf nggih Bu, saya boleh beri masukan nggih Bu. Ya Bu, leres. Oke, maaf ya. Jadi Iya, misalnya yang bermasalah itu misalnya hafalan surat pendeknya belum sesuai target yang iya. didengar buat nih. Nanti di dalam PTK ya, PTK itu kan penelitian tindakan kelas yang sifatnya reflektif ya. Jika ada hal yang belum tuntas atau belum maksimal capaiannya atau ada problem apapun itu, guru berusaha menyelesaikan dengan PTK ini dalam penelitian cirinya ada siklus Bu. Ya, PTK itu satu siklus ada 4 kegiatan ya. Perencanaan, observasi, tindakan, observasi, baru refleksi. Refleksi siklus 1 jadi dasar perencanaan siklus kedua. Nah, cuma yang jadi masalah, problemnya kan menghafal surat ini. Ya. Nah, tindakan yang mau diberikan apa? Misalnya, uh, uh, efektivitas, misalnya metode setoran hafalan surat pendek untuk meningkatkan kemampuan anak-anak ATK dalam menghafal surat pendek. Berarti nanti tindakannya diberikan itu tadi Bu, misalnya setoran atau latihan atau mau pakai video, menampilkan video atau diberikan apapun itu yang intinya untuk meningkatkan hafalan surat pendek. Nah, yang tadi jenengan berarti penelitiannya kualitatif Bu, ya. Ya, Oh, iya. kualitatif. Coba Meningkatkan. dinaikkan Bu, dikasih lihat ke Bu Uut rumusan masalahnya seperti apa. Maaf ya, saya beri masukan ya, nggak apa-apa Iya ya. Bu, betul nama lapar laras, matur nuwun. Nah, saat nek salah nanti jenengan kerepotan di Oke, belakang. leres, leres Bu, matur nuwun. Ya, coba rumusan masalahnya. Bu, bagaimana keberhasilan menghafal faktor apa yang mempengaruhi. Ini boleh Bu, cuma nek dalam PTK, nek jenengan mau faktor-faktor yang mempengaruhi, kan tindakannya belum ada. Ya, Iya. mungkin nanti nek, seperti yang saya contoh judul yang saya berikan tadi, bagaimanakah hafalan surat-surat pendek dengan penerapan metode apa? Atau misalnya bagaimanakah hafalan surat pendek dengan media
audio misalnya atau YouTube atau apa gitu Ibu. Jadi utamanya itu Bu. Jadi tindakannya harus jelas diberikan apa. Nah, ini kan kita hanya mencari pengaruh ya. Coba Bu Iya. dilihatkan di bab 3. Nah, ini belum Bu, nggih. Bu, Iya, iya. kelirunya di sini nggih. Jadi bukan eksperimen Ibu sayang. PTK Iya. itu bukan eksperimen, jadi penelitian reflektif yang dirinya ada siklus yang saya sampaikan tadi nggih. Jadi di siklus 1 jenengan nanti ditetapkan saya mau ngajar pakai biasa yang biasanya tak ajarkan. Di siklus 2 mau saya tambahi pakai video yang misalnya atau Iya. mau saya pakai hafalan yang lainnya. Nih di PTK itu tidak mengenal variabel populasi dan sampel, ya Bu ya. Ya Oh, hanya iya. pada kelas yang butuh penanganan saja. Misalnya abanya ada 3 kelas, kelas Iya. TK aba kelas kecil gitu ya. Oke. Mana yang mau Oke. diberikan tindakan di kelas yang memang hafalannya kurang bagus, jangan Iya. diberikan semua. Cirinya Oh, PTK seperti itu, jadi cuma bukan salah satu eksperimen. ngonten nggih. Salah satu Bu, nggih. Oh, nggih. Waduh, nek dijelaskan ya piye ini. Ya gitu ya Bu, mohon maaf ya Nggih, nggih. dikasih Nggih, Bu. masukan. Matur nuwun sangat. Soalnya salah Bu soalnya ya. Nggih, nggih, leres, Bu. Nih, ya sampun monggo di close dulu. Nggih. Ditutup. Nah, sekarang Bu Nia mempraktekkan ngajar ringkas mawon nih Bu. Saya Lanjut. mau melihat prakteknya Ibu nih di kelas seperti apa. Nih, monggo. Nggih. Saya izin off cam dan mikrofon ya, biar nggak Nggih. ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, anak-anak, kita baca dulu Bismillah yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita berdoa, kita duduk yang rapi dulu. Karena berdoa minta kepada siapa, anak-anak? Kepada Allah. Duduk yang rapi. Kita berdoa. Berdoa. Yuk, bersiap. Mari anak-anak, kita berdoa. Duduk yang rapi, tidak boleh rame. Berdoa, mulai. Syahadat dulu. Asyhadu alla. Yuk, doa mau belajar. Ya, cukup anak-anak. Terima kasih. Sebelumnya, jawab salam dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai belajar, tidak lupa kita doa zikir pagi dulu. Dimulai. Doa zikir pagi. Ya, semoga dengan doa zikir pagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anak, siapa teman kita hari ini yang tidak masuk ya? Oh, ada teman kita Mbak Ais yang tidak masuk. Kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak masuk, semoga lekas sehat kembali, bisa berkumpul, bermain, dan belajar bersama teman-teman kami, bersama teman-teman kita lagi di sini. Ya, semuanya kabar baik semuanya anak-anak. Ya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya anak-anak, hari ini tadi hari apa ya ini hari ini? Hari Selasa. Hari ini hari Selasa, anak-anak pakai baju seragam warna hijau dan kuning. Ya, pintar sekali, benar tepat. Hari Selasa, tanggal berapa? 24. Bulannya apa? Oktober. Tahunnya berapa? 2023. Ya, hari ini sudah bulan Oktober sudah mau habis. Sebentar lagi terus habis Oktober terus bulan apa? November. Ya. Kok masih lemes ini? Apa tadi pagi belum ada sarapan? Sudah. Wah, sudah ada yang sarapan pakai sayur. Iya, pinter sekali. Oh, pakai sayur bening, Mas Yo, pinter sekali. Coba Bu Guru mau tanya, sayur bening itu isinya ada apa saja? Ada bayamnya, pinter. Oh, terus apa lagi? Ada wortelnya, pinter sekali. Terus ada apa lagi? Ada apa?
Kacang panjang, pintar sekali. Terus ada apa lagi? Oh, dikasih brambang goreng ya, pintar sekali. Siapa suka makan sayur anak-anak? Nah, semua pasti suka makan sayur ya. Di sekitar kita banyak loh ada sayuran, banyak ibu-ibu dari teman-teman kita yang menanam sayur. Besok kapan-kapan kita latihan menanam sayur ya. Ya, selain sayur itu tadi, sayur wortel, sayur bayam, sayur tomat juga ada. Nah, siapa yang tahu sayur itu mengandung vitamin apa saja? Oh iya, ada yang mengandung vitamin C, ada yang mengandung vitamin A, ada yang mengandung vitamin apa? Iya, mineral, zat besi. Iya, banyak sekali kegunaan sayur ya, anak-anak. Ya, ada wortel. Buku kasih contoh wortel ya. Wortel itu warnanya apa? Siapa yang tahu wortel? Ya, wortel warnanya oranye. Betul sekali, pinter sekali Mbak Naswa. Ya, bintang 4 Mbak Naswa. Wortel warnanya orange. Mengandung vitamin apa wortel? Siapa yang tahu? Vitamin D. Bukan. Wortel mengandung vitamin A. Vitamin A yang bagus untuk apa? Untuk mata kita. Ya, wortel banyak mengandung vitamin A, mengandung vitamin A yang bagus untuk mata. Jadi anak-anak banyak makan sayur karena sayur bagus untuk tubuh kita. Ya, sekarang kita bermain dulu ada 3 kegiatan bermain hari ini ya. Dari tema kita wortel hari ini. Nah, sayuran yang kusuka hari ini kita mengambil contoh wortel. Tadi wortel warna apa? Orange, pintar sekali ya. Orange agak kemerah-merahan. Oke, saya tahu manfaat wortel tadi mengandung vitamin A. Ya, pintar sekali. Apa rasa dari wortel? Siapa yang tahu? Manfaat wortel tadi mengandung vitamin A, bagus untuk mata. Rasanya manis. Ya, rasa wortel agak manis, enak ya. Oke, kita bermain. Area bermain kita ada 3. Silahkan nanti anak-anak boleh memilih, boleh menggambar, boleh membentuk sayuran dari plastisin atau dari buku gambarnya menggambar yang nanti bisa dari biji-bijian menulis kata wortel atau apa saja atau dari balok. Sukaan anak-anak terserah anak-anak mau bikin yang mana dulu. Boleh ya. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, karena waktu sudah siang. Yuk, beres-beres, waktu telah tiba. Ya, beres-beres yuk. Kita sudah mau pulang, sudah jam 11 kurang sebentar lagi. Sudah mau siang, anak-anak sudah mau pulang. Yuk, kita beresi, kembalikan lagi ke tempatnya. Supaya kelas kita supaya rapi, bersih. Besok kita buat bermain lagi. Ya, ya, yuk. Kalau sudah beres, kita duduk melingkar lagi di sini bareng Bu Guru. Kita berdoa dulu sebelum mau pulang. Tapi sebelum berdoa, Bu Guru mau nanya, lah, bermain apa hari ini yang anak-anak sukai ya? Oh, menggambar ya. Boleh menggambar. Oh, bikin wortel ya. Bikin wortel dari pasisin. Hebat, anak-anak Ibu. Hebat semua. Bintang 4 anak-anak hari ini ya. Oke, sebelum kita pulang, Bu Guru mau mengingatkan, besok pagi anak-anak, harinya hari apa? Kalau hari ini hari Selasa, hari Rabu, benar sekali hari Rabu, anak-anak pakai baju warna biru, betul sekali, pakai batik warna biru. Ya, hari Rabu anak-anak besok bawa bawa seragam, pakai seragam warna biru, bawa bekal air minum, jangan lupa. Yuk, sebelum pulang kita berdoa dulu. Ya, duduk yang rapi. Ya, berdoa. Mulai.
Jangan lupa mendoakan untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya, cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Banyak salahnya, Bunda yang mohon maaf. Jawab salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu sampun, nggih. Baik Bu, Bu ya ngajar itu Ibu. kan ada tiga kegiatan, nggih, tiga tahapan, nggih. Iya. Inti, pendahuluan, penutup Bu. Di pendahuluan itu harusnya ada persepsi, motivasi, nggih. Iya. Sehingga lebih masuk ke pembelajaran inti itu lebih bersemangat, nggih. Bagus Bu, nggih, tadi interaktif, nggih. Cuma di akhir itu harusnya ada refleksi, ada kesimpulan gitu, baiknya disimpulkan. Oh, Ayo, lupa ya, Bu. nggih. Maaf. Nanti diselesaikan levelnya, gini, TK sudah Iya. kemauan. Ayo, tadi kita hari ini mempelajari apa? Baik, berarti sudah Iya. tahu nggih cara menanam tanaman yang bagus atau membedakan sayuran. Nanti nih Bu, dari Iya. saya Iya. cukup. Baik Bu, di depannya jenengan sudah ada anu Bu, nek ngajar pakai media nggak Bu? Biasanya. Iya, mboten mesti Bu. Kadang bawa, Biasanya yang kadang dipakai, mboten. biasanya yang dipakai apa? Ya, kalau hafalan itu biasanya ya bawa juz amal. Oke. Pernah pakai apa namanya video rekaman atau apapun itu menampilkan film gitu? Jarang. Dereng. Paling kalau kalau mengambil film kayak gitu bareng-bareng Bu. Oh, Jadi bareng. nanti nggih tiga kelas jadi satu terus nonton bareng kayak gitu. Oke. Oke, baik Bu. Bu sudah monggo dibaca ayat Quran yang suratnya bebas monggo. 3 ayat aja. Ta'awud dulu. Surat apa Bu? Al-Baqarah mawon Bu. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Ya Bu, surat ketiga dituliskan agak besar ya Bu. Ayat ketiga. Oke.
sampun Bu, tolong dilihatkan di ini. Ajannya dulu, stop. Oke. Oke. Baik Bu, sampun. Stop recordingnya dulu Bu. Oke, sampun. Stop recordingnya.